Kembali lagi kita dalam pembelajaran ekonomi, yaitu dengan materi teori perdagangan internasional bersama Ibu Raya. Teori perdagangan internasional, satu teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith, menyatakan bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi pada produk yang mempunyai efisiensi produk nilai lebih dari negara lain dan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain yang mempunyai kemampuan spesialisasi pada produk yang tidak dapat diproduksi dalam negara tersebut secara efisien. Suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Perhitungan teori keunggulan mutlak, yaitu negara Indonesia dengan Tiongkok. Yang diproduksi adalah handphone dan kain. Handphone 5 jam per unit, sedangkan Tiongkok 4 jam per unit. Kain 0,2 jam per meter, sedangkan Tiongkok 0,3 jam per meter. Dasar tukar dalam negeri adalah satu handphone sama dengan 50 meter kain. Kalau di Tiongkok satu handphone sama dengan 20 meter kain. 2. Teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori yang dikemukakan oleh David Ricardo menyatakan perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Keunggulan komparatif akan terjadi jika satu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain. Teori modern atau teori Haeckel-Ohlin. A. The proportional factor theory. Perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan opportunity cost. Perbedaan opportunity cost ini terjadi karena adanya perbedaan jumlah proporsi faktor produksi yang dimiliki satu negara. Negara yang memiliki faktor produksi relatif lebih banyak akan melakukan spesialisasi produk dan mengekspor barangnya. Alat analisis yang digunakan adalah kurva Isocos atau Isoquen. Teori merkantilisme abad 16 sampai 17. Suatu filsafat ekonomi berdasarkan keyakinan bahwa kemakmuran suatu negara tergantung pada harta yang terakumulasi, yaitu emas. Untuk meningkatkan kemakmuran negara, hendaknya meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Campur tangan pemerintah dalam pembatasan impor dengan tarif dan kuota diperlukan. Asumsi teori permintaan dan penawaran, yaitu persaingan sempurna. B. Faktor produksi tetap. C. Tidak ada ongkos angkut. D. Kesempatan kerja penuh. E. Tidak ada perubahan teknologi. E. Produksi dengan ongkos menaik. G. Tidak ada capital flight. Teori praklasik merkantilisme pertama. 1. Ide pokok merkantilisme. Satu negara atau raja akan kaya, makmur, dan kuat bila ekspor lebih besar daripada impor. Surplus yang diperoleh dari selisih ekspor dikurang impor. Ini positif. Pemasukan logam mulia, semakin besar ekspor neto, semakin banyak logam mulia yang dimiliki atau diperoleh dari luar negeri. Pada waktu logam mulia digunakan sebagai alat pembayaran. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Lain kali kita teruskan.